Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun baik hamba yang berbicara maupun kepada siapa yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga sungguh firman ini boleh menjadi berkat dan menuntun kehidupan kami hari lepas hari. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Amin. Matius pasal 7 ayat 1-5 adalah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama, yang berbunyi demikian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan realita kita hari lepas hari, seringkali banyak orang dengan mudahnya menilai kehidupan orang lain tanpa memperhatikan kehidupan pribadi masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, realita ini pun sama telah terjadi di zaman Yesus. Di perjalanan pelayanannya kita juga mengetahui bahwa ada provokator, komentator yang hadir di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat ada para ahli Taurat, orang Saduki dan orang Farisi. Mereka ada di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi kita ketahui bersama-sama bahwa mereka hadir di tengah-tengah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bukan untuk belajar, tetapi untuk menghajar. Bukan untuk mengerti, tetapi mencari kesalahan Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh geng gosip pada saat itu, yang boleh kita sebut ada di kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6 jelas memaparkan kepada kita tentang geng provokator ini. Mari kita baca sama-sama. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat sinah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat sinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali bahwa di kitab Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai 6 ini adalah salah satu contoh yang menyatakan kepada kita bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu, mereka bukan ingin belajar tapi menghajar, bukan untuk mencari ilmu untuk mengerti, tetapi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan juga boleh menuntun kita di dalam Matius 12 ayat 34 sampai 36. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap
kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja yang kita sebut dengan geng gosip ini, orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat ini mengucapkan hal yang terucap dari mulutnya itu timbul dari dalam hati. Barang siapa dengan perbendaharaannya yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi barang siapa dengan perbendaharaannya yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu, hal menghakimi ini tidak akan terlepas dari kehidupan kita, akan terus berdampingan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal ini Bapak Ibu? Mazmur pasal 1 ayat 1 mau menuntun kita yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau kita ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan kita untuk bergabung atau menjalin komunitas dengan komunikasi bersama orang-orang di sekeliling kita menentukan bagaimana kita ke depan. Mazmur pasal 1 ini biarlah menuntun kita supaya kita tidak ada di dalam kumpulan pencemooh. Kemudian kita mau belajar dari respon Yesus di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam lingkungan penghakiman atau hal menghakimi tentu saja akan membuat hati kita bersedih, hati kita susah. Tetapi baiklah ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang negatif dan menyimpan sakit hati, tetapi baiklah kita mempunyai pemikiran yang positif dan terus berkarya. Sama seperti Yesus memberikan respon yang baik, respon cuek tanpa memperhatikan apa yang dilakukan oleh geng gosip saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh sama-sama menuntun kita sehingga ketika penghakiman atau ketika kita dihakimi, kita kembali kepada firman Tuhan sehingga kita menjadi orang yang positif dan terus berkarya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan menuntun kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Sekalipun kami dihakimi, sekalipun penghakiman itu ada Tuhan, kami tidak kembali membalas. Tetapi biarlah kami menjadi pribadi yang positif. Kami berdoa kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang membalas dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami saat ini dan pendampingan bersama pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Roh-Mu menguatkan, mampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan tuntunan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.